Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai penerapan fungsi daripada border, shading, kemudian page border. Oke, langsung aja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai border. Di sini sudah saya berikan beberapa teks, 2 buah paragraf beserta judul, dan di sini ada 1 halaman ya, hanya 1 lembar aja untuk mempraktekkan, mencontohkan daripada border, shading maupun page border. Oke, border. Border ini fungsinya untuk memberikan sebuah bingkai. Jadi sekali lagi, bingkai yang kita terapkan terhadap bisa hanya 1 huruf, 1 kata, kalimat, paragraf, atau 1 baris saja. Jadi untuk border ini sangat simpel sekali teman-teman. Kita bisa praktekkan terhadap apapun yang kita inginkan. Bahkan sampai 1 huruf, 1 karakter ya, bisa angka. Sampai itu aja, 1 huruf atau 1 karakter itu pun bisa diberi border. Oke. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memberikan border terhadap sebuah judul. Sini ya. Saya akan memberikan border terhadap sebuah judul, motivasi hari ini. Oke. Di sini judul itu saya blok terlebih dahulu langkahnya, baru kemudian kita berikan border. Cara ngebloknya adalah seperti ini. Arahkan mouse pointer ke sebelah kiri. Ya, arahkan mouse pointer ke sebelah kiri bentuk seperti ini. Lurus pada barisnya judul tersebut, kemudian tinggal Anda klik aja. Seperti itu. Oke, langsung aja. Setelah saya blok judulnya, itu bloknya 1 baris penuh. Sekali lagi, bloknya itu 1 baris penuh. Lalu untuk memberikan border, saya langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada di menu home. Di menu home untuk grupnya paragraf, di sini ada border, tapi Anda klik yang sebelah kanannya ini supaya keluar pilihan daripada border tersebut. Di sini sudah ditawarkan bermacam-macam pilihan border. Kotak, maksudnya adalah semua ya, semua tepi dikasih garis atau border, kemudian cuman kanan aja, kiri aja dan seterusnya. Lebih baik saya masuk langsung ke menu paling bawah yaitu borders and shading. Situ nanti kita bisa menentukan seperti apakah border yang saya inginkan. Langsung aja saya klik borders and shading. Nah, di sini tampil 3 jendela. Kita konsentrasi ke tab borders. Oke. Di sini ada box, shadow, 3D, custom dan lain sebagainya. Apabila kita ingin memberikan sebuah border yang sederhana, kita bisa menggunakan box. Kemudian apabila ada bayang-bayangnya, bayangan gitu ya, maka kita bisa pilih yang shadow. Termasuk kita memilih yang bentuknya 3D atau 3 dimensi. Nah, sekarang saya contohkan yang sederhana dulu aja. Saya akan menggunakan box. Ketika saya menggunakan box, secara otomatis border itu akan diberikan secara lengkap. Sebelah kiri, kanan, atas maupun bawah. Seperti yang tampak pada preview di sebelah sini. Kemudian kita tinggal memilih jenis bordernya atau garisnya. Semisal, saya menentukan jenisnya adalah yang ini. Ya, garis yang ini. Sebentar, yang bawahnya aja. Dash, dot, dot. Ya. Stylenya adalah jenis bordernya. Kemudian colornya adalah warnanya. Di sini warnanya. Contoh saya pilih warna yang merah, merah hati. Kemudian widthnya adalah ketebalan dari border tersebut. Seperti contohnya. Kalau sudah langsung saya oke. Nah, simpel bukan teman-teman? Jadi memberi border itu sangat mudah sekali. Pun demikian dengan sebuah paragraf. Kalau saya ingin memberikan border terhadap paragraf, maka tinggal saya blok paragraf tersebut. Nah, jadi seperti ini. Ya, masih ingat kan untuk melakukan blok terhadap sebuah paragraf, arahkan mouse pointer ke sebelah kiri dari paragraf tersebut, kemudian cukup melakukan double klik, maka akan keblok 1 paragraf. Lalu saya langsung masuk ke sini seperti tadi, ke border sini. Nah, jadi contoh sekarang saya langsung masuk ke custom. Nah, di sini tujuannya apa untuk custom? Saya ingin menentukan garis bordernya berbeda-beda, kiri, kanan, atas ataupun bawah. Ini untuk contoh aja teman-teman ya. Jadi kalau secara hasil mungkin nanti nggak bagus ya menurut saya pribadi. Cuman nggak apa-apa, saya tunjukkan aja. Custom, saya pakai yang ini, garis biasa ini, ya garis biasa ini dengan warna biru tua, ketebalannya saya buat adalah 1,5, saya taruh atas. Anda bisa klik ke arah sini, Anda bisa klik ini, tombol ini, atas.
Kemudian saya memilih yang ini. Saya pilih yang tadi dash dot ini. Saya warna hijau tua, hijau lumut atau hijau tua itu ya. Ketebalannya adalah 1,5 juga. Saya letakkan ke bawah. Ini terserah yang mana dulu yang mau ditentukan. Kiri dulu juga boleh, atas dulu juga boleh, bebas. Berikutnya saya menggunakan jenis garis lagi yang berbeda, yaitu adalah ini, garis ini akan saya letakkan di sebelah kiri dengan warna biru, tadi biru sudah ya, merah hati, merah tua. Ya ini. Anda bisa masuk ke more colors apabila menginginkan warna yang lain. Lebih banyak warna di sini yang Anda inginkan. Contoh ini akan saya tarik ke bawah. Jadi saya ingin warna yang ini misalkan, warna yang gelap ini ya, merahnya agak gelap sih menurut saya. Langsung saya oke, jadi merahnya agak gelap itu. Kalau sudah, Anda lihat stylenya sudah, colornya sudah, tinggal widthnya. Widthnya saya pengen yang 1,5 juga sama. Itu saya terapkan ke sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan saya pengen ke bawah yang ini. Untuk style ini seperti Astor itu ya, makanan anak kecil. Untuk yang jenis style ini, colornya bebas, mau diwarna apa. Untuk colornya saya warna mungkin ungu. Akan tetapi widthnya hanya satu macam, hanya 3 poin. Oke ya, langsung saya letakkan sebelah kanan dan saya oke. Jadinya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk memberikan border sebuah paragraf juga tidak sulit, sangat mudah sekali. Oke, sekarang apabila contohnya paragraf 1 ternyata bordernya tidak ada, tadi salah. Yang diberi border harusnya paragraf kedua. Jadi bukan ini ya, bukan ternyata. Baik kalau begitu ini akan saya hilangkan. Rata-rata dari kita bingung ketika akan menghilangkan border. Mereka memilih sebuah langkah yang sangat praktis, tapi menyesatkan menurut saya. Mereka blok paragraf tersebut kemudian di-delete. Yang terhapus memang bordernya, tapi beserta teks atau kalimatnya. Jadi bukan begitu teman-teman cara menghapus atau menghilangkan border. Cara menghilangkan border Anda blok lagi, sekali lagi. Oh ya, sebentar. Apabila dokumen ini belum disimpan, ditutup gitu ya, maksudnya begini. Kita tuh punya senjata yang sangat ampuh untuk membatalkan apa yang kita lakukan terakhir, apa yang kita lakukan barusan lah. Jadi membatalkan langkah-langkah sebelumnya lagi gitu ya. Itu bisa menggunakan Ctrl Z. Nah, sebenarnya ini bisa saya batalkan pakai Ctrl Z. Seperti ini contohnya. Bisa aja saya batalkan pakai Ctrl Z. Mudah kan? Tapi ya seandainya ternyata misalkan nih karena suatu kondisi udah disimpan dokumen ini udah ditutup atau dibuka kembali misalkan, maka Ctrl Z tidak akan pernah berlaku. Sehingga bagaimanakah cara menghilangkan border tersebut? Ya caranya begini. Apabila Ctrl Z sudah tidak berlaku. Oh ya, Ctrl Z itu adalah undo ini teman-teman. Jadi Ctrl Z adalah undo gitu ya. Nah, apabila undo atau Ctrl Z sudah tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai, maka cara menghilangkan border Anda cukup blok, kemudian Anda lihat di menu home ada border, Anda cukup pilih yang ini aja, no border. Tidak perlu masuk ke sini. Kalau masuk ke sini ya sama aja. Anda memilih tab borders kemudian pilih none gitu ya. Tapi kan lebih simpel kalau Anda masuknya lewat sini, langsung aja no border. Hilanglah border tersebut. Gitu ya menghilangkannya, hati-hati. Jangan di-delete beserta teksnya. Oke, langsung. Lalu bisakah saya memberi sebuah border itu cuman kiri kanan aja? Contoh di paragraf kedua ini. Ya bisa. Sangat bisa sekali. Atasnya aja bisa, bawahnya aja bisa. Kiri kanan atau atas bawah aja bisa. Berbeda-beda bordernya, jenisnya, stylenya bisa. Sekarang Anda lihat saya akan memberikan border kiri dan kanan aja pada paragraf kedua. Saya double klik aja di sini, lalu masuk ke sini seperti biasa tadi. Masuk ke menu yang terakhir itu jendela border. Anda tinggal pilih custom gitu aja. Custom itu sekali lagi bisa untuk menentukan style yang berbeda-beda atau juga bisa untuk menerapkan border hanya pada sisi tertentu. Nah, gitu ya teman-teman. Contoh, saya sangat suka sekali sama garis ini. Das dot, das itu minus, dot itu titik. Nah, di situ saya kasih warna misalkan hitam garisnya, kemudian ketebalannya adalah ini misalkan 2/4. Saya cuma meletakkan dia di kiri dan kanan. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sangat mudah sekali untuk pemberian border tersebut. Oke ya. Tapi Anda perlu ingat dan hati-hati. Anda lihat.
saya bisa memberikan border terhadap satu huruf, satu teks, atau mungkin bahkan satu kata ya, atau mungkin bahkan satu kalimat. Jadi sangat bisa sekali. Sangat simpel sekali caranya. Tet contohnya sebuah kata berbunyi tet. Ini akan saya kasih border. Simple. Contoh ya. Yang penting itu Anda blok. Intinya adalah ada pada blok. Jadi apabila blok Anda benar, maka apapun yang Anda inginkan, border tersebut akan tampil sesuai dengan apa yang Anda harapkan atau mungkin di bayangan Anda. Oke, saya blok tet. Untuk ngeblok kata cukup di double klik ya. Letakkan mouse pointer ke arah kata tersebut, kemudian lakukan double klik gitu aja. Kemudian kasih border di sini. Sudah simple. Gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Bagaimana dengan judul tadi ini? Hati-hati untuk memberi border pada sebuah judul. Anda lihat, ini akan saya hilangkan dulu. No border. Untuk memberi border terhadap sebuah judul tadi itu, hati-hati. Karena kalau begini, maka judulnya akan keblok satu baris penuh seperti tadi ini. Ini saya contohkan aja langsung ke sini. Nah, Anda lihat, penuh, kiri sampai kanan. Akan tetapi apabila blok Anda seperti ini, berbeda ya. Maka apabila dikasih border, maka akan beginilah jadinya. Anda lihat. Ngepres. Duh, kok bisa? Anda lihat, tolong diamati lagi. Anda lihat blok saya itu, Anda lihat. Selisih satu karakter, selisih kayak ada spasi kosong gitu ya. Jadi kalau begini, Anda itu ngeblok satu baris penuh. Anda ngeblok satu baris penuh. Kayak lagi. Tapi kalau begini, Anda itu udah ngeblok baris. Sama dengan ngeblok kata, ngeblok teks. Cuma di sini 3 kata gitu aja. Jadi bukan satu kata seperti tet tadi. Ini 3 kata. Jadi hati-hati ngeblok itu. Sebenarnya ada apa sih di situ? Anda lihat, saya tunjukkan di sini. Sebenarnya di sebelahnya huruf I, motivasi hari ini. Sebelah kanan, setelah kata ini, itu ada penanda enter di situ, teman-teman. Ya, ini saya matikan lagi biar nggak mengganggu. Nah, jadi kalau Anda ngebloknya begini, itu ngeblok beserta enter, artinya satu baris penuh. Tapi kalau gini itu cuman kata tertentu saja, teks tertentu saja. Maka hasilnya sekali lagi saya jelaskan akan seperti ini ngepres. Jadi hati-hati nanti kalau ngeblok dengan tujuan satu baris penuh. Apabila sepertinya terjadi, Anda harus paham, harus ingat bahwasanya, oh yang salah adalah bloknya. Jangan bordernya yang dikambing hitamkan ya. Oke, jadi kita ulangi lagi, sekali lagi ya, untuk memberikan blok border satu baris penuh, maka bloknya harus begini, ada lebih, pokoknya beginilah. Kalau Anda ngebloknya begini, pasti kena satu baris deh. Tapi kalau ngebloknya ada begini, nah gini, ya kalau nyampe sini, kadang kelebihan seperti ini, kadang mungkin sampai sini aja, itu hati-hati. Kalau begini jelas keblok satu baris penuh. Ini saya kasih border seperti tadi. Ya teman-teman, jelas ya. Untuk shading itu simpel sekali. Shading di sini aturan pemakaiannya sama dengan border. Aturan ngebloknya sama dengan border. Bedanya hanyalah secara fungsi. Kalau border itu adalah bingkai, garis tepi gitu ya, atas, bawah, kiri, kanan. Kalau shading adalah warna background atau warna latar. Nah, dalam memberikannya bisa kita lakukan secara langsung sebenarnya. Cuman kan tadi saya jelaskan yang border dulu. Contoh yang paragraf 1 sekarang Anda lihat kosong ya, itu akan saya kasih shading. Ingat ya, sampai border. Jadi Anda bisa memberikan background terhadap satu huruf, satu karakter ya, satu kata, satu kalimat maupun satu paragraf. Satu baris juga bisa, sama aja. Contoh paragraf 1, saya akan berikan border. Saya akan berikan shading sebuah warna ya. Anda lihat. Saya blok dulu, arahkan ke kiri, saya double klik sama dengan border tadi caranya. Kemudian masuknya ke sini, lalu Anda masuk ke tab shading. Jendela shading. Di sini saya kasih warna. Untuk warna background itu ada pada fill. Sekali lagi teman-teman, ada pada fill. Saya kasih warna nih. Saya abaikan yang pattern. Patternnya biasanya pasti clear, ya, polos, clear. Apabila saya warna pada area fill dan patternnya clear, maka akan memunculkan warna yang polos. Seperti ini hasilnya. Gitu ya. Nah, apabila saya tambahkan pattern tadi, ini bloknya belum saya buang, belum saya pindah, langsung aja ya. Apabila saya tambahkan pattern di sini, di shading ini, maka warnanya tidak menjadi polos, tapi ada motif. Contoh ini, ada motif bercak-bercak, titik-titik, tapi kepadatannya hanya 10%. Atau mau yang lebih padat lagi, atau mau yang motif lainnya, seperti ini misalkan. Jadi ada motif.
Dan warna pattern juga bisa kita atur. Warna fill adalah warna backgroundnya. Untuk warna pattern ada pada color. Patternnya tak warna ini misalkan. Jadi nggak jauh beda dengan warna backgroundnya. Saya oke. Jadinya seperti itu. Itu warna shading yang ada patternnya, teman-teman ya. Oke. Kayaknya menjadi tidak jelas ya tulisannya akibat kena pattern. Oke, akan saya hilangkan patternnya. Saya blok tadi sudah barusan, saya hilangkan patternnya. Cukup di stylenya dipilih ke clear untuk menghilangkan patternnya. Gitu ya, simpel sekali. Nah, sekali lagi untuk memberikan body shading sekaligus boleh. Contoh di paragraf 1 akan saya hilangkan dulu shadingnya. Anda lihat, shadingnya saya hilangkan. Hilangkan shading juga bisa lewat sini. Ya, simpel kan? Kalau menghilangkan bisa lewat sini, menghilangkan, memberi bisa lewat sini langsung, nggak ada masalah. Anda lihat, saya hilangkan no color tanpa shading. Sekarang Anda lihat, saya akan berikan border dan shading langsung sekaligus. Saya double klik, saya masuk ke sini, border and shading, tak kasih border. Anda lihat, saya mau yang shadow. Untuk ketebalan garisnya nggak usah tebel-tebel. Kemudian warnanya sudah bagian hitam, shadingnya, jadi langsung nggak ada masalah. Tak shading ini. Patternnya saya harap clear. Oke, jadi langsung di situ penerapan border dan shading sekali jalan dalam satu kali langkah, tidak ada masalah, sangat diizinkan. Gitu ya teman-teman. Itulah border dan shading. Jadi sekali lagi sangat simpel sekali menerapkan border maupun shading. Nah, yang ketiga saya akan memberikan contoh penerapan page border. Bagaimana page border itu diterapkan. Anda lihat, di sini saya cuma membuat satu lembar, satu halaman saja. Oke, tidak ada masalah. Anda aktif dimanapun kursor Anda, ini kursor ini ya. Anda aktif dimanapun kursor Anda, sekali lagi, maka page border tetap bisa kita setting. Aktif dimanapun, page border tetap bisa kita setting. Anda lihat, langsung aja saya masuk ke sini, kemudian saya masuk ke border and shading di jendela page border. Nah ini. Page border itu sama persis dengan border, cuman bedanya kalau page border itu ada art. Jadi untuk style bordernya itu apa ya? Ada kayak motif gitu ya. Jadi sama persis. Anda lihat ya contohnya page border. Coba saya menggunakan yang style dulu aja. Page border ya, saya gunakan ini. Jadi page border pun sama, bisa mungkin cuma atas sama bawah aja, kiri sama kanan aja. Jadi sama persis sudah sama dengan border tadi, persis sama. Tapi sebagai contoh saya bikin box aja lah ya, karena penjelasannya sama dengan border yang tadi. Oke, saya pakai ini, kemudian saya oke. Itulah page border. Ya, sekarang coba saya ganti dengan yang art. Saya ganti dengan page border yang art. Ini art ada. Bagaimana bentuknya? Anda lihat, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Begini misalkan. Nah ini, kalau saya oke jadinya gini, gitu ya. Nah itu bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah ya, sekali teman-teman. Page border ini kita rubah bisa. Besarnya maksudnya, sampai berapa ya tergantung, nggak sama mungkin ya setiap art saya oke, jadi agak membesar ya, jadi seperti itu. Ada juga yang lain jenis garis. Nah coba ini, bagaimanakah cara melihat page border yang art, contohnya yang ini ya, mungkin bingung ada di sini ya, itu hanya untuk satu sisi ya gitu ya. Jadi ini adalah contoh untuk satu sisi saja. Maaf ini, saya coba ambil yang agak simpel aja lah, sederhana. Lalu, nah ini aja misalkan. Jadi ini untuk satu sisi aja. Jadi bacanya jangan bingung. Gimana ini kok gini hasilnya? Bukan. Itu hanya satu sisi saja. Hanya satu sisi aja. Ini masalah ketebalannya juga sama. Berapa maksimal dia? Ternyata juga 31. Ya. Warnanya nggak bisa diganti. Saya oke. Nah satu sisi gini. Tapi dia nyambung dari 4 sisi. Langsung seperti itu. Nah, mudah bukan ya? Nah sekarang Anda lihat. Apabila saya mengetik sampai ternyata menghabiskan 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 10 lembar, 50 lembar, maka page border itu akan muncul terus pada masing-masing lembar. Nah, Anda lihat di sini, saya bikin di lembar kedua gini. Nah, gitu ya. Lembar ketiga juga ada page bordernya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi itulah contoh penerapan border, shading maupun page border. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat buat kalian.